Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kembali lagi kita ke Nissan Serena e-Power yang saya beli di bulan Agustus 2024. Nah, sekarang Anda mungkin menontonnya sudah di tahun 2025, tapi saya ini syutingnya di bulan Desember akhir 2024, artinya sudah 4 bulan mobil ini saya miliki dan sudah berjalan lebih dari 4.000 kilo, artinya lebih dari 1.000 km per bulan, karena memang mobil ini dipakai setiap hari. Sejak pertama kali mobil ini dibeli langsung digunakan untuk aktivitas sehari-hari keluarga kami. Jadi dari mulai nganter istri saya, nganter anak saya, belanja bulanan, liburan keluar kota, itu mobil ini sangat-sangat diandalkan oleh keluarga kami. Dan mungkin Anda juga sudah tahu apa saja alasan sehingga saya memutuskan membeli Nissan Serena e-Power ini. Saya sudah pernah bikinkan videonya, silahkan di search Fitra Eri Serena, nanti itu keluar. Nah, tapi sekarang saya akan mereport ke Anda. Setelah pemakaian yang cukup panjang, pasti dong ada hal-hal apa saja yang saya suka dan hal-hal apa saja yang saya kurang suka setelah 4.000 km lebih bersama mobil ini. Kalau untuk kerusakan tidak ada sama sekali, ya mobil juga masih baru, jadi nggak ada masalah teknis sama sekali. Tapi tentu saja mobil walaupun dalam keadaan sempurna tanpa kerusakan, tetap dia punya hal yang saya suka dan hal yang kurang saya suka. Jadi di video ini Anda akan lihat plus minus dari Nissan Serena setelah 4 bulan pemakaian. Kita akan bagi video ini menjadi dua bagian besar, yaitu hal yang kurang saya suka dulu, kemudian kita juga akan berjalan, dan sambil berjalan saya akan jelaskan hal-hal yang saya suka. Yang pertama, kita langsung masuk ke dalam hal yang kurang saya suka dari mobil ini. Yang pertama adalah wipernya. Jadi mobil ini tuh fitur radarnya tuh lengkap semuanya, ada ProPilot, lampunya juga sudah auto. Tapi wipernya belum auto wiper, jadi masih seperti mobil zaman dulu. Waktu itu saya lagi nyetir, hujan, kok nggak nyala ya wipernya? Oh iya, mesti dinyalain manual. Dan ketika hujannya berhenti juga dia nggak mati sendiri, mesti dimatiin manual gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu signifikan ya, cuman aneh aja gitu. Yang lainnya sudah serba otomatis, lampu juga sudah auto light, ada fitur radar, tapi kok rain sensornya malah belum ada. Hal berikutnya yang saya kurang begitu suka dari ini mobil adalah dia ada mode e-pedal ya. Jadi e-pedal, karena kan kita tahu Nissan Serena e-Power ini dia penggeraknya full elektrik. Walaupun dia ada mesin 1400 cc untuk ngecharge baterainya, tapi tidak ada hubungan langsung dari mesin bensinnya itu ke roda. Jadi semuanya full elektrik. Makanya di sini ada mode e-pedal. Jadi e-pedal itu di bayangan saya itu adalah ketika kita ngelepas gas, dia akan memperlambat mobil secara cukup kuat sampai mobil itu berhenti. Jadi nggak perlu pakai rem sama sekali. Itu seperti yang sudah ada di Nissan Leaf. Nissan Leaf tuh yang pertama kali saya ketemu mobil dengan fitur e-pedal seperti itu, yang sangat menyenangkan gitu. Jadi benar-benar one pedal driving, kita bisa berkendara dengan hanya satu pedal, hanya pedal gas saja. Tapi e-pedal di Nissan Serena ini ternyata belum bisa menghentikan mobil sampai berhenti. Dia memang akselerasinya cukup drastis, tapi dia ketika sudah di 5 km per jam dia akan stay di situ. Jadi tetap kita harus pakai rem. Hal berikutnya yang sampai sekarang saya belum bisa terbiasa itu adalah transmisi dengan tombol. Memang ini jadi simple, semuanya jadi rapih, tapi PRND itu masih agak kagok gitu. Apalagi ketika mesti muter balik, misalnya maju mundur gitu, mundurnya apa nggak natural gitu. Pencetan tuh nggak natural, walaupun ya nggak sering kita gunakan juga gitu ya. Tapi ini nggak terbiasa, sampai udah 4 bulan bawa juga masih belum terbiasa dengan tombol seperti ini. Mungkin tetap lebih enak kalau misalnya tuas, entah tuas di setir atau ada tuas kecil di sini, itu mungkin lebih natural. Kemudian hal berikutnya, mobil ini bentuknya keren ya, dan ada kesan mewahnya yang kental di mobil ini. Walaupun ini
Harganya masih reasonable di 600-an kecil, tapi mewah tampilannya. Sayangnya klaksonnya tin kurang berwibawa. Hal berikutnya yang agak kurang saya suka adalah metode pelipatan bangku belakangnya. Memang mudah sih melipatnya ya. Kita melipat itu tinggal tarik seperti ini. Kemudian dia juga hanya dengan satu tarikan gitu ya. Dia bisa langsung dilipat seperti ini dan tinggal kita cantelin. Jadi benar-benar hanya ini. Praktis gitu. Oke. Sama. Jadi nggak perlu dua tuas, dia hanya satu tuas. Nah, ini juga luas kapasitasnya. Cuman masalahnya adalah ketika bangku ini dilipat untuk membawa barang yang banyak, kemampuan recliningnya jadi terkompromi bangku tengah itu. Jadi bangku tengah itu, kalau saya ke sini ya, jadi recliningnya itu nggak bisa maksimal. Nah tuh, kehalang pelipatan bangku belakangnya. Kalaupun saya pindahin ke tengah ya, set, kita pindahin tengah. Nah itu, tetap kehalang gitu, nggak bisa. Padahal ini udah paling kanan nih kita ininya. Jadi ketika kita melipat bangku buat barang, kenyamanan penumpang tengah itu jadi terkorbankan. Andaikan pelipatannya bisa lebih ke bawah dan tidak mengganggu penumpang tengah, itu akan lebih enak buat perjalanan jauh. Kita bisa bawa barang semua di belakang, tapi di tengah ini tetap bisa reclining. Tapi di mobil ini nggak bisa, recliningnya jadi terbatas. Oke, jadi bagusan kita balikin dulu kalau kita lagi nggak bawa barang-barang. Oke. Nah, hal berikutnya yang kurang saya suka dari mobil ini sebenarnya masalah selera pribadi ya. Menurut saya velgnya terlalu biasa gitu ya. Ya ini selera pribadi, cuman kayak kurang keren gitu velgnya. Nah, apalagi Serena ini laris sekali mobilnya, jadi akan banyak ketemu Serena lain di jalan. Dan kebetulan warna yang saya pilih ini juga warna yang cukup populer. Jadi kayaknya nggak ada salahnya sekarang kita jalan. Kita akan perbaiki masalah di velg yang kurang sesuai dengan selera saya ini. Dan saya juga akan sebutkan sejumlah hal yang saya rasakan sangat positif dari mobil ini selama 4 bulan memilikinya. Let's go. Sekarang saya jalan buat ganti velg karena sejak pertama kali mobil ini saya dapat, saya kurang begitu serak sama velgnya. Saya langsung order ke HSR untuk membuatkan satu velg special order yang desainnya itu unik. Jadi pertama kali itu dibuat untuk mobil ini dan velgnya sekarang udah selesai. Jadi kita langsung ke sana untuk mengganti. Nah, itu tadi hal-hal yang saya tidak suka dari mobil ini. Sambil kita berjalan ke tempat ganti velgnya di starting grid di daerah Kebonjeruk, sekarang saya akan ungkapkan hal-hal yang saya suka dari mobil ini. Yang pertama jelas adalah penggerak e-powernya. Jadi mobil ini tuh full elektrik, tidak ada sama sekali hubungan langsung ke mesin bensinnya. Mesin bensinnya benar-benar hanya untuk ngecharge baterai. Jadi kita bisa mendapatkan penggerak listrik tanpa ngecharge baterai, dan penggerak listrik ini jadinya sangat-sangat halus, benar-benar ya seperti EV. Karena ini memang penggerak EV, tidak ada getaran, tidak ada suara. Ketika mesinnya nyala atau mati itu juga tidak terdeteksi sama sekali, hanya samar-samar kalau kita benar-benar konsentrasi mendengarkan atau melihat dari instrumennya. Jadi penggerak e-power ini memberikan kenyamanan dan karakter seperti EV. Bahkan pada saat nanjak itu juga torsinya kuat sekali. Kita udah pakai beberapa kali Serena ke tanjakan yang sangat terjal, itu nggak ada masalah
Ya karena penggeraknya benar-benar pure dari motor listrik. Hal yang kedua jelas adalah kehematannya. Mobil ini dibawa di medan yang cukup berat ya, maksudnya kemacetan lalu lintas, nganterin anak sekolah tiap pagi, di mana kemacetan itu luar biasa hebatnya. Dan seringkali anak saya itu kalau misalnya datang kecepatan, itu minta nunggu dulu di mobil pakai AC nyala. Nah itu pun mobil ini masih bisa menghasilkan konsumsi bahan bakar di 15-an kilometer per liter, 15,1 kilometer per liter. Dan kalau misalnya kita bawa normal gitu ya, kita nggak bawa di medan yang terlalu berat, kita nggak ngadem di mobil gitu ya, ini mobil bisa di 17-18 kilometer per liter kalau dibawa normal. Bahkan waktu saya bawa Serena ini ke Cirebon bareng Ridwan Hanif sama Om Mobi, itu jalan konsisten di tol bisa 19 km per liter untuk MPV sebesar ini. Wow. Nah, hal berikutnya yang saya suka dari mobil ini adalah jelas kelegaannya. Sangat lega mobil ini, baik di depan, di tengah, bahkan yang sampai paling belakang. Dan bangku tengahnya itu juga kalau misalnya nggak ada penumpang di belakang, itu bisa digeser ke tengah sehingga bisa mundur sekali ke belakang bagaikan first class di belakang situ. Dan kenyamanan itu makin bertambah dengan adanya armrest yang ada di bangku depan dan bangku tengah yang individual ini. Armrestnya di kanan dan di kiri, jadi bikin perjalanan itu relax. Dan juga masih berkaitan dengan kenyamanan, hal yang saya suka dari mobil ini adalah karakter bantingan suspensinya. Ini adalah Serena nyaman yang pernah saya naiki. Oke, saya pernah pakai C24 itu nyaman, empuk, tapi dia lemah. Yang ini suspensinya tuh nggak lemah, suspensinya rasanya seperti mobil Eropa gitu. Suspensinya karakter dewasa, tidak memantul, dia lembut, tapi juga stabil. Bikin kenyamanan berjalan, terutama di perjalanan jauh tuh sangat optimal pakai mobil ini. Makanya jadi favoritnya keluarga saya ini, karena ya kenyamanannya, termasuk bantingan suspensi yang empuk sekali. Hal berikutnya yang saya suka, ini selalu suka dari Serena dari zaman dulu, adalah visibilitasnya. Ini kayak kaca semua ini mobil, ke depan, ke samping, bahkan di pilar A-nya juga ada kaca yang lumayan besar, jadi bikin kita tuh bisa memandang ke semua arah dengan sangat leluasa. Ini yang belakang juga sangat besar kacanya, sehingga melihat ke belakang juga mudah. Dan kalaupun ada penumpang yang menghalangi pandangan kita ke belakang, spionnya ini juga ada teknologi kameranya. Jadi benar-benar sangat terpantau semuanya dengan mobil ini, karena visibilitas yang luar biasa. Kemudian hal berikutnya yang sangat menyenangkan bagi saya dan keluarga ketika naik mobil ini adalah kaca double glass. Jadi membuat Serena yang visibilitasnya lega karena kaca yang besar ini tidak memiliki efek menjadi berisik. Karena biasa mobil kalau kacanya itu besar sekali, peredamannya tuh jadi nggak begitu bagus. Tapi ini karena kacanya double glass yang biasanya hanya ada di mobil premium, jadi bikin kekedapan kabinnya impresif. Nah, untuk hal berikutnya yang saya suka ini, kita harus keluar mobil sebentar. Ini yang saya suka berikutnya adalah bagasi belakangnya itu pintunya bisa split tailgate. Jadi kita bisa buka penuh dari bawah seperti tadi Anda sudah lihat, atau kita buka bagian atasnya saja kacanya. Nah, ini kita buat ngambil barang-barang tuh jadi gampang, nggak perlu buka semuanya. Apalagi kalau misalnya kita parkir di space yang terbatas, di belakang ada tembok, ini sangat berguna. Oke, keren kan split tailgate-nya itu. Nah, hal berikutnya yang saya suka itu adalah ketika kita berjalan jauh kan kita suka bawa minuman ya. Cup holdersnya banyak sekali ini mobil. Ada 17 cup holders total. Dan yang saya paling suka adalah yang berada di bagian depan ini, di driver dan penumpang depan. Karena cup holdernya itu persis di depan ventilasi AC. Jadi kalau kita pengen minuman itu tetap dingin, kita taruh aja cup holder. Kita taruh aja minumannya di cup holder yang di depan AC ini. Kalau kita nggak mau AC terhalang, kita bisa ada cup holder yang lain di pintu, bahkan di dashboard ini juga di tengah ini masih ada satu. Tapi kalau kita mau
menjaga minuman itu tetap dingin atau menjadi lebih dingin, kita taruh di depan AC. Kemudian satu lagi yang saya suka adalah ketika keluar kota pakai mobil ini, kita pakai sistem ProPilot-nya kan. Jadi dia ada adaptive cruise control, ada lane keep assist, dan kita bisa jadi santai, bahkan kalaupun dilepas setirnya dia bisa ngikutin jalan. Oke, itu biasa. Cuman yang saya suka adalah kita tidak perlu menggoyangkan setir, karena kan dia harus ada input dari pengemudi setiap berapa detik sekali untuk memastikan kita masih ada di belakang kemudi kan. Ini kalau ada warning, kita cukup sentuh. Jadi ini setirnya ini adalah panel sentuh. Itu biasanya hanya ada di mobil yang di atas 1 miliar rupiah. Biasanya kalau mobil seharga ini, adaptive cruise control itu harus digoyangin, karena inputnya berdasarkan goyang. Kalau ini nggak perlu digoyangin, kita cukup sentuh aja setirnya, kita nggak perlu goyangin, dia udah langsung mendeteksi bahwa ada pengemudi dan dia nggak muncul peringatan. Nice. Nah, jadi gimana kesimpulannya setelah 4 bulan pakai Serena ini? Nah, saya akan berikan kesimpulannya, tapi sebelumnya penasaran nggak sih velg barunya seperti apa? Sekarang kita langsung pasang dulu. Sekarang kita udah sampai di starting grid di daerah Kebon Jeruk nih, di Jalan Panjang. Mas Sultan. Halo Om Mitra. Apa kabar? Baik Om. Aduh, selalu seneng nih kalau mau velg collecting day. Nah, apalagi mobilnya udah baru. Mobilnya baru, dan saya sebagai brand ambassadornya HSR Wheel itu bukan hanya menggunakan velg HSR original yang sudah ada di outlet mereka, tapi juga di beberapa mobil kita tuh bikin project-project velg baru ya. Betul Om. Jadi senang, kayak FE01 kita bikin pertama kali di Miata, habis itu dibikin versi castingnya, habis itu FE02, FE03 gitu ya. Nah, sekarang kita udah sampai FE04 kan, benar ya, yang di mobil Civic kan, itu yang magnesium ya. Betul, tapi magnesium. Yang versi normalnya juga udah dijual ya. Udah dijual, casting udah dijual. Nah, untuk Serena ini dari pertama kali datang kita langsung diskusi, saya dan Om Sultan itu diskusi, dan kita memutuskan untuk Serena ini kita bikin satu desain baru lagi, desain yang belum pernah ada. Bener. Yang pertama kalinya akan dibuat untuk mobil ini. Sekarang kita lihat HSR FE05. Yaudah, barang udah ya, Om. Ayo. Ada 2 bungkusannya. Ada 2. 1. Wah. Lihat ini, keren banget bentuknya, palang 7 two-tone, jadi seperti mobil modern tapi bentuknya jauh lebih modern dan keren. Wow. Oke. Jadi ini Forge ya? Ya. Jadi benar-benar special order. Ini baru didesain sama timnya HSR, sama Om Shen Sumampo. Itu kira-kira 3 bulan yang lalu ya? Ya benar, 3 bulan. Jadi beliau ngasih beberapa pilihan desain, dan akhirnya kami diskusi dan setuju untuk velg ini kita coba, kita produksi. Bentuknya original, keren sekali, dan ini dibuat secara Forge. Sekarang udah nggak sabar, ini 18 inci. Jadi kalau yang standarnya itu kan 16 inci ya? 16 inci, kita naik 2 ke 18 inci. Duh, udah nggak sabar rasanya. Tapi ada yang lebih menarik lagi Om, ininya floating. Jadi kalau ininya kayak Rolls Royce. Yoi. Wah. Ini belum pernah sebelumnya di HSR. Udah pernah, tapi ini kita perbarui lagi, lebih besar dan dia lebih floating, lebih smooth. Tuh. Wih, keren. Jadi selalu tegak ya? Iya, selalu tegak. Ini kalau jalan tuh standby terus dia. Gila, keren. Saya malah baru ngeh loh yang ininya nih. Waduh. Kita coba pasang? Pasang ban, pasang ke sini. Boleh, siap.
Cakep ya. Jadi lebih proporsional gitu. Kalau yang sebelumnya kan agak kecilan, ini proporsional banget. Stance-nya juga pas. Nah ini kalau kita pesan yang special order di HSR itu, sebelum dibuat itu diukur dulu termasuk sama offsetnya semua gitu. Jadi palangnya nggak mentok ke rem, terus habis itu offsetnya juga pas. Ih seneng banget lihatnya. Nah, kita tunggu part-partnya dipasang, nanti kita kletekin intinya. Yang pertama kita kletekin dulu ini udah dipasang semuanya. Aduh seneng banget nih. Jadi dia lebih gede 2 inci ya, kan kita maksimal bisa naikin 2 inci ya kalau misalnya dari ban standar. Dan yang saya seneng karena ini udah diukur sebelumnya, jadi offsetnya tuh rata gitu, nggak ada yang keluar atau terlalu dalam, pas gitu. Dan ini lihat logo HSR Forge-nya ini seperti yang ada di Rolls Royce, jadi dia tegak terus. 4 roda pasti tegak, nanti kalau bannya muter juga dia tetap tegak. Nah buat bannya sendiri ini saya pakai Dunlop SP Sport LM 705 karena saya tahu ini ban sangat nyaman. Dan terakhir kan di 2024 itu mereka udah pernah ngetes ban ini untuk EV. Ternyata rolling resistance-nya juga nggak jauh beda dibanding ban sport yang untuk EV. Mungkin kalau dibandingin ban Dunlop NA Safe yang standarnya, karena dia lebih lebar, diameternya juga lebih tinggi 20 mm kalau nggak salah, itu mungkin akan sedikit berpengaruh ke konsumsi bahan bakar. Tapi nggak masalah, mobil ini juga udah irit banget gitu ya. Tapi yang penting tampilannya jadi keren. Nah ini tadi saya nanya ke orang HSR, apakah FE05 ini akan diproduksi massal dalam bentuk casting. Nah itu belum ada konfirmasi pasti. Mereka masih menimbang-nimbang. Nah coba Anda komentar deh. Kira-kira mau nggak kalau seperti ini tersedia di pasaran? Komentar di bawah. Nah udah, sekarang udah selesai, saatnya kita bawa jalan sambil saya memberi konklusi bagaimana keputusan saya membeli Serena e-Power ini, apakah keputusan yang benar atau tidak. Nah, pertama yang kita mau coba adalah putar balik dulu. Jangan sampai velg yang lebih besar dan ban yang lebih besar ini mentok. Sampai habis. Alhamdulillah nggak ada mentok sama sekali. Itulah kalau velg itu sudah diukur dulu sebelumnya, presisi semuanya, nggak ada mentok. Sekarang kita langsung ke tol aja dulu. Ini surprisingly ya, setir nggak bertambah berat loh. Setirnya tetap enteng dan nggak ada bedanya apa-apa. Udah gitu, walaupun bannya lebih lebar, tapi karena LM705 itu bannya sangat senyap ya, jadi juga kebisingannya juga nggak beda jauh, mirip sekali. Beloknya tuh masih menyenangkan sekali ini. Nggak kerasa nih saya tuh udah 5 tahun ya bersama HSR, mungkin tahun kelima ya. Dan sepanjang perjalanan saya dengan HSR itu senang sekali, bukan hanya menjadi brand ambassador yang tugasnya cuma mempromosikan, tapi juga bersama tim desain dari HSR juga membuat desain-desain baru. Nggak kerasa udah 6 velg loh dibuat, FE01, FE02, FE03, FE-EV yang ada di Ioniq 5, FE04, FE05. Iya. Dan itu menunjukkan kemauan HSR untuk terus berkembang, karena mereka bukan penjual velg, mereka pencipta velg creator. Jadi ada tim desainnya, ada tim R&D-nya. Itu
semua mereka pikirkan dengan betul di semua desain dari HSR original yang ada. Dan saya lihat juga makin kesini HSR itu makin tinggi kualitasnya dan mendobrak batasan-batasan yang sebelumnya sudah ada di mereka. Mereka pertama kalinya bikin velg yang magnesium di Honda Civic saya tuh, FE04 itu luar biasa sekali. Mereka juga mendesain velg dengan efek 3D seperti yang ada di FE-EV, di Ioniq 5. Dan ini sekarang mereka membuat velg yang sesuai untuk mobil ini, tidak terlalu ekstrim tapi menjadi lebih manis, seperti layak gitu. Jadi velg OEM-nya ini kesan ini kayak layak kalau misalnya ada Serena tipe yang termahal gitu, ini velgnya tuh layak gitu. Dan itu yang saya suka, dan saya berharap yang FE05 ini bisa dijual untuk umum juga di pasaran. Nah, sekarang balik lagi ke Serenanya. Setelah 4 bulan pakai Serena ini, bagaimana rasanya? Menyesal nggak beli ini? Oh, tidak sama sekali. Karena juga pada saat saya membeli mobil ini juga saya udah nyoba sebelumnya, dan ketika dipakai dalam waktu yang lama juga sesuai, sangat sesuai dengan ekspektasi. Mobil ini nyaman, mobil ini irit, mobil ini enak dipakai di belakang karena lega sekali, tapi juga nggak merepotkan ketika dipakai sendiri. Serena generasi sebelumnya by the way. Dan Serena C28 ini benar-benar meneruskan semua yang baik-baik dari Serena dan menutupi kekurangan dari model-model sebelumnya. Kenyamanannya tetap ada, visibilitas luas tetap ada. Yang improve adalah konsumsi bahan bakarnya yang meningkat jauh dari sebelumnya. Kemudian juga kenyamanannya, keheningannya, dan rasa berkendaranya juga lebih menyenangkan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Jadi ini Serena yang perbaikannya lumayan drastis dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Nggak heran kalau mobil ini tiap hari jalan karena menjadi favorit keluarga saya untuk jalan kemana-mana. Oke, sambil menikmati jalan-jalan sore, Anda bisa lihat mobil ini dengan velg HSR FE05 Special Edition, Special Order, dan Anda bisa lihat logonya yang tegak terus. Alhamdulillah udah sampai lagi di garasi kita nih di Distrik Otomotif 2. Selalu senang punya space di sini, asri, damai gitu ya. Nah, oke, kita udah sampai lagi di sini dan lulus semua tesnya, tes puter balik lulus, kemudian kehalusannya lulus, dan bagaimana dengan konsumsi BBM-nya. Tadi pas berangkat dari starting grid, itu saya riset konsumsi bahan bakarnya, dan ini ke daerah Peak 2, itu sekitar 26 km. Hampir 1 jam kami menempuh ke sini karena jalanannya macet, jadi kecepatan rata-rata itu cuma 35 km per jam, dan konsumsi bahan bakarnya, tadi saya udah rekam, 21 km per liter. Jadi benar sesuai prediksi, nggak terlalu beda jauh, malah mungkin nggak beda kali ya, karena LM705 ini juga udah di tes untuk mobil listrik, jadi ya saya masih bisa expect mobil ini tetap hemat seperti normalnya, kalaupun beda juga nggak jauh. Tapi yang jelas overall nggak nyesel sama sekali beli Serena e-Power ini. Mobil yang ganteng, mobil yang nyaman, mobil yang sangat irit, mobil yang praktis,
praktis, dan mobil yang cukup bertenaga juga, tanjakan semua dilibas dengan mudah. Kalaupun saya boleh ngasih saran untuk perbaikan model berikutnya, misalnya ada facelift atau nanti mungkin buat di C29, minimal 2 aja deh. Yang pertama, tolong dibikin ada one pedal mode seperti yang ada di Nissan Leaf, karena itu juga sebenarnya cuma masalah software karena penggeraknya juga udah full elektrik. Dan satu lagi, mungkin bisa dirancang pelipatan bangku belakang yang ketika bangku belakang itu dilipat tidak mengganggu kenyamanan bangku tengahnya. Overall, ini mobil yang luar biasa sekali, terbaik di kelasnya menurut saya, dan rasanya ini juga masih akan menemani keluarga kami ke depannya, nganterin anak sekolah, nganterin istri, mungkin berlibur bersama keluarga. Serba guna sekali ini. Mobil sangat-sangat recommended bagi Anda yang menginginkan MPV 7-seater yang sekelas ini. Dalamnya lega, mesinnya irit, bentuknya keren, luar dalam, menyenangkan sekali mobil ini. Jadi begitu kira-kira reportnya dari Serena selama 4 bulan pemakaian ini, dan tenang saja selama mobil ini masih saya miliki, nanti kalau misalnya ada masalah atau ada apapun hal baru yang saya temui nanti akan saya report ke Anda. Pastikan Anda juga sudah follow Instagram saya @fitra.eri di sini, karena nggak semua informasi itu ada di YouTube tapi juga sering di Instagram. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.